Kata Allah, summa ilaina marji'ukum, kemudian kepada kamilah kamu semuanya akan dikembalikan. Bagaimanapun akhir ceritanya itu, kita akan dikembalikan kepada Allah. Selalu saya sebutkan, kehidupan yang sebenarnya adalah ketika berhentinya napas kita. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Berhenti napas kita, meninggal artinya itulah kehidupan yang sebenarnya. Yang sekarang ini kita saling interaksi, melihat dan lain, itu bukan kehidupan. Ini senda gurau, permainan, kebohongan, tipuan dan lain-lainnya. Kehidupan yang sebenarnya itu ketika berhenti napas, ketika kita meninggal, itulah hidup yang sebenarnya. Orang mati itulah hidup. Bukan orang mati itu dia mati. Jangan kita sangka orang mati itu mati, tidak. Itulah awal kehidupan sejatinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi rawdatin min riyadil jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أبي زهرة فاطمة وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد. Yang saya hormati tuan-tuan para khalifah, para asatiz, hadirin hadirat, serta para tetamu sekalian. Yang pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan lahir dan batin, kekuatan sehingga kita dapat berhimpun, dapat berkumpul pada malam ini, salat berjemaah dan mengaji bersama di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, sambungan ayat berikutnya dari surah Yunus, yaitu ayat yang ke-22. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulk وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه lanakunanna minasyakirin. Itulah bunyi ayat yang ke-22 dari surah Yunus ini. Lebih kurang terjemahannya begini: Huwallazi, dan dialah, yusayyirukum fil barri wal bahr, yang telah memperjalankan kamu fil bar,
di darat, wal bahar, dan di laut. Hatta idza kuntum fil fulki, sehingga ketika kamu itu berada di kapal-kapal itu, di bahtera itu, kata Allah, wajaraina bihim, melayarlah kapal itu akan mereka, melayarkan mereka maksudnya, wajaraina bihim birihin thaibah, dengan angin yang baik, birihin thaibah, wa farihu biha, dan gembiralah mereka dengan itu. Ja'atha, datanglah kepadanya, rihun asif, angin ribut, angin kencang, rihun asif. Wa ja'ahumul mauj, dan datanglah ombak. Al mauj itu ombak, min kulli makan, ya, min kulli makan itu artinya dari segala penjuru, dari tiap-tiap tempat, dari segala penjuru ombak tadi. Karena angin datang, datanglah ombak. Wa dhannu annahum uhilta bihim, dan mereka menyangka dengan berat bahwa bahaya sedang mengepung mereka. Karena begitu keadaannya, da'allah, mereka pun menyeru kepada Allah, mukhlisin lahuddin, mengikhlaskan agama. Apa perkataan mereka dalam keadaan begitu? Ikhlas, menyeru, berdoa, merintih, menangis kepada Allah. La in anjaitana, sekiranya engkau selamatkan kami, min hadhihi, dari bahaya ini, lanakunanna minasyakirin, kami akan menjadi orang bersyukur. Nah, itulah lebih kurang terjemahan ayat yang ke-22 ini. Jadi kata Allah, huwallazi yusayyirukum, dia yang memperjalankan kamu itu. Hakikatnya begitu, fil barri wal bahri, di darat dan di laut. Di darat dulunya manusia itu berjalan kaki, dan itulah namanya bashar. Bashar itu artinya makhluk statik, tak ada perubahan. Dari awal penciptaannya, manusia itu berkaki dua hingga akhir hayatnya, tak akan ada perubahan. Sedangkan insan itu makhluk dinamis, mengalami perubahan-perubahan. Begitu perbedaannya. Bashar makhluk statis, tak ada perubahan. Insan makhluk dinamis, mengalami perubahan-perubahan. Itu antara perbedaan makna antara bashar dan insan. Huwallazi yusayyirukum, dia yang memperjalankan kamu. Di darat dulu berjalan kaki dengan dua kaki. Mulai perkembangan zaman dengan naik onta, ya, dengan kuda, bighal, dengan himar dan lain-lain. Kemajuan zaman bertukar kendaraan itu dengan roda dua, karena manusia sudah boleh menciptakan roda, naik Honda lah dia, atau dia naik mobil ban 4. Sekarang ada ban tah 24 tah 30, panjang bukan main. Yang dah angkut pun bertonton. Begitulah di darat tadi. Itu baru di darat, belum di udara, bosi tobang. Itu insan, makhluk dinamis. Manusia di zaman Nabi Adam dan zaman sekarang berbeda. Itu insan namanya. Dari segi bashar tak ada perbedaan. Dulu kaki dua, sekarang berkaki dua juga. Wal bahar, mengayuh awalnya, ditaruh layar, berlayarlah dia. Kemajuan zaman bertukar lagi, ya, bahtera tadi ada dia kapal-kapal penumpang itu. Ya, sekarang ini ada kapal, kalau saya tak salah namanya Simponi, Harmoni. Kapasitas itu penumpangnya saja 6.000 lebih, kalau tak salah 6.200 orang, lebih kurang lah begitu. Awaknya 2.600 orang. Jadi dalam 9.000 lah kapasitasnya itu. Kapal pesiar terbesar, dan ada yang paling mahal, 18 tingkat. Nah, nosah berapa tingkat deh? Semakin tinggi semakin koci. Ikut di atas air 18 tingkat, bar berpuluh, kolam renang berpuluh, kamar tak usah ditanya lagi. Di dalam saja ada
orangnya 9.000 lebih kurang. Macam manapun besarnya kapal itu, kalau kita pernah di tengah lautan, dia hanya seperti sabut kelapa saja. Kapal yang besar itu, ketika kita lihat di dermaga, melayar dia di tengah laut yang tak bertepi, hanya seperti sabut kelapa, koci. Dan memang dunia ini, hadirin sekalian, laut itu lebih luas. Kalau kita persenkan, kita genapkan 80% isi bumi ini air. Selebihnya 20% bumi tempat kita tinggal nih. Jadi air itu dia lebih besar. Tapi kemahakuasaan Allah, air yang lebih besar, yang lebih banyak tidak tumpah ke darat itu. Lengket dia, tak tumpah. Fil bahar. Nah itu dia. Iya, tahun 2000 hingga 2005 saya ada pengalaman naik kapal tuh. Penghuninya dalam 2000 lebih orang, 8 tingkat. Saya pernah ke tingkat yang pertama dan tingkat yang terakhir baca Yasin. Ada baca Yasin pokoknya. Setelah saya menyampaikan ada sekali khutbah Jumat di kapal tuh, mereka mohon tolong Ustaz, boleh kedek? Boleh, saya bilang. Ngeri kita, tak boleh berselisih, kocik jalannya. Kalau habislah. Di dek yang paling bawah kami baca Yasin, syukuran. Salah satu awak kapal minta baca Yasin bersama. Sampai saya ke bawah itu. Itu joka Allah nih. Tenggelam gitu. Ayah nak menyelamatkan diri macam mana? Jalan kocik. Bisa dicapai apa nih? Asbes apa namanya? Dek ini. Bisa dicapai, dia ondah. Patutlah dia 18 tingkat dan itu kapal pesiar. Dia yang perjalankan kamu fil barri wal bahar, di darat dan di laut, hatta idza kuntum fil fulki, sehingga ketika kamu berada di kapal itu. Setelah kita berada di kapal, tuan-tuan mungkin ada pengalaman, wajaraina bihim, melayarlah dengan mereka, melayarkan mereka kapal tadi, birihin thayyibah, dengan angin yang bagus, dengan baik, wa farihu biha, dan mereka gembira dengannya. Ayat ini saja dapat kita tarik 3 dia. Apa 3 tadi? Yang pertama, tuan-tuan serta hadirin sekalian, ketika kalau kita pernah merasakan itu, dan saya pernah merasakan itu, ketika kita naik kapal naik tangga itu, setelah diletakkan barang-barang di kamar itu, keluar kita lagi melihat suasana tinggi itu, gembira, rada-rada sedih. Kalau orang naik haji, kalau orang pelajar ingin belajar, dia meninggalkan handai tolannya, adalah sedihnya, ada juga gembiranya. Tapi yang naik kapal pesiar, gembira sajalah itu. Berdiri di atas kapal tadi, melihat suasana di bawah, pengunjung, pengantar yang ramai itu, gembira. Ada rada-rada sedihnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ikatan itu satu persatu sudah ditanggalkan, dilepaskan dari ikatannya, berlayarlah pelan-pelan, berangsur-angsur meninggalkan dermaga, lain lagi gembiranya. Lain gembiranya itu. Ditengoklah, menangis juga, gembira juga. Berjalan jauh meninggalkan dermaga tadi, wa farihu biha, gembira. Ada kan tak gembira dengan kapal sebesar itu? Kita berlayar naik kapal, meninggalkan dermaga, berjalan birihan thayyibah, dengan angin yang elok, gembira. 1 jam, 2 jam. Mohon maaf, saya ingin cerita, di tengah perjalanan itu saya pergi ke belakang ke kantinnya yang saya pesan Indomie kuah. Masih ingat saya itu. Dalam keadaan rupanya di kapal ini bawaannya lapar. Pergi ke kantin, sudah tersedia semuanya. Tolong bang, Indomie kuah. Ya. Gembira. Terkadang tuan-tuan serta hadirin sekalian, di dalam kegembiraan itu ada yang tidak gembira. Atau kapal pesiar itu luar biasa. Kapal semuanya ada.
disebutkan kapal pesiar itu kota berjalan. Kota berjalan itulah kapal pesiar itu. Begitu mewahnya. Macam mana kota, itulah dia. Lebih indah dari kota itu. Berjalanlah. Tak terasa seakan-akan kita di darat saja. Dalam keadaan seperti itu, suasana seperti itu, gembiralah kita. Terkadang dan banyak kejadian orang lupa dengan Allah. Pesan Indomie, makan Indomie, lupa Allah. Itu dia. Masuk ke sinema, nonton, ada bioskop, ada. Bar, jangan ditanya, berpuluh. Segalanya ada. Ingin kolam renang, ada. Bukan satu dua, banyak. Gembiralah, lupa dengan Allah. Tak ingat Allah. Boleh jadi sembahyang lupa, qada akhirnya. Padahal masjid ada, dalam itu masjid ada. 3 jam, 4 jam, 5 jam. Dalam keadaan gembira itu, kata Allah, ja'adha rihun asif. Tadi rihun birihin thaibah, berjalan dengan angin yang elok. Tiba-tiba tidak ada prediksi. Kita tidak bisa memprediksi itu, menyangka-nyangka. Setelah sekian jam, 1 hari atau 2 hari, datanglah rih asif, angin ribut. Tak selewat lagi Indomie. Tak selewat. Macam mana pun sedapnya Indomie itu, Indomie kuah maksud saya, tak sedap lagi. Takutlah. Kalau sudah datang angin asif yang kencang itu, tuan-tuan sekalian, kata Allah, waja'ahumul mauj, datanglah ombak itu. Al-mauju itu artinya ombak. Dari mana datangnya, kata Allah, min kulli makan, dari setiap penjuru. Karena angin datang, datanglah ombak. Tak tahu nak dikata lagi dah. Kalau kedah datang ombak tu, usah cakap lagi. Yang ustaz dia, yang kiai dia, yang profesor, yang doktor, sealim apapun dia, yang muslim, non muslim, yang ingat hanya satu, Allah. Penyembah berhala pun mereka akan lupakan berhala itu. Yang ingat hanya satu yang Maha Agung, Allah. Allah. Yang tidak bertuhan pun ketika ditanya dalam keadaan begitu, siapa yang kau ingat? Allah, tak ada lain lagi. Yang tidak percaya pada Allah, ingat Allah. Dalam keadaan itu, siapa lagi akan menyelamatkan? Tak bisa. Macam sabut di tengah lautan, 80% laut, 20% darat, apalagi kapal terapung-apung. Mingkul makan. Masing-masinglah pegang tasbih di kapal tu. Mulailah mengingat-ingat Hizbul Bahri. Katanya Hizbul Bahri ini boleh baca macam sungai. Laut yang bergelombang tadi, katanya dibacakan Hizbul Bahri macam sungai. Hebat tu. Tengok yang baca juga. Ya, kalau kita bacanya tambah bumbak dia. Dalam keadaan begitu, tuan-tuan serta hadirin sekalian, wa dhannu annahum uhita bihim, mereka menyangka, bukan sangkaan ringan, sangkaan berat, menyangka yakin bahwa bahaya itu telah mengepung mereka. Tak ada yang akan bisa menyelamatkan lagi. Dalam keadaan begitu, ombak yang begitu hebatnya, tak ada yang bisa menyelamatkan lagi. Mereka yakin nih, tak ada canda, matilah Haiko. Dan bersiap-siap untuk mati itu. Itulah tadi itu. Dengan segala amal-amal, keluar semua amalan itu. Ingat Tuhan terus. Makan tak selera, minum tak selera, memandang orang pun tak selera. Yang hanya ingat Tuhan. Dalam keadaan begitu, biasanya da'allah, kata Allah, mereka akan menyeru Allah. Ingatlah tuan-tuan, di tengah malam dulu, kalau genai ada lampu banyak. Dulu tahun 80-an, 70-an, pulang jam 2, jam 3. Waktu pagi tak apa-apa, tuang lagi. Waktu pulang gelap, tak ada uang. Takut kita tuh, yang kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut. Kata Allah, da'allah, menyuruh Allah, berdoa pada Allah, mukhlishina lahudin, mengikhlaskan agamanya.
mulailah keluar nazar-nazar itu. Mulai keluar nazar-nazar itu. Apa dia? La in anjaitana, sekiranya engkau selamatkan kami dari min hazihi, dari bahaya ini. Oh, mulai bernazar, kalau selamat aku ya Allah dari ancaman ini, dari bahaya ini, suluk 10 hari. Iya. Suluk 10 hari. Tadi berapa orang dah saya suluk tadi pada tamu-tamu tadi. Ada yang minta masuk langsung, tak saya kasih. Tuan-tuan, jangan tuan menyangka setiap orang yang datang minta suluk saya kasih saja, tidak. Saya tengok dulu. Bukan semuanya saya masuklah, tak bisa. Saya tak takut mengganggu aktivitas tuan dalam rumah suluk itu. Tak mau saya murid-murid yang lain itu terganggu. Bukan semuanya saya masuklah. Kalau semua saya masuk juga balik nanti sini gimana pula? Juga baliknya gojonya. Di suluk itu kacau jadinya itu. Mulai bernazar dia. Terkadang dalam keadaan kritis orang bernazar tak tahu dia nazar dia boy punya. Dalam keadaan bahaya tu terasa nazar tu ringan. Setelah bahaya hilang, upoin nazar tu boy. Kosal pun nazar tadi dah ni. Kosal pula bernazar, cubalah. Dalam keadaan kritis ringan nazar tu. Entah dia terlupa atau apa. Bernazar aku puasa 3 bulan berturut-turut. Belum pernah buat begitu. Orang Islam banyak puasa 3 bulan, hal biasa. Dia tak pernah bernazar dia. Setelah selamat baru berfikir, kosal aku. Kosal dia nazarnya. Nazar ni wajib dibayar. Kalau tak dibayar, memberi makan 10 orang miskin, atau puasa 3 hari berturut-turut, atau memerdekakan hamba saya. Walaupun sudah kita bayar dengan itu, hati tak tenang kalau nazar itu belum dibayar. Kalau selamat aku ya Allah, aku akan suluk 10 hari. Maka tuan-tuan, bayarlah nazar itu, masuklah suluk 10 hari. Bayar, jangan tak bayar. Kalau tak mau jangan mudah bernazar. Jadi dalam keadaan gitu, oh itu takut kita tuan-tuan sekalian. Ada yang tak takut, umbaan kan main, ya Allah. Kalau sudah di tengah laut tu, kita tak melihat. Kalau kapal Dumai ke Melaka itu masih kita lihat banyak orang memancing lagi, ada kapal-kapal. Tanjung Balai, Asahan ke Port Lang itu masih banyak. Ini kalau sudah di tengah laut, itu tak bertepi, sunyi, tak ada pemandangan pun kecuali air dan air. Datang ombak, kemana? Nak pergi? Kita serahkanlah diri pada Allah. Dalam keadaan itu, ya Allah, sekiranya engkau selamatkan kami dari bahaya ini, bernazarlah aku begini dan begitu, lanakunanna minasyakirin, kami akan menjadi orang bersyukur. Ya, nazar-nazar tadi maksudnya. Satu jam bahaya tadi, 1 jamnya. Perjalanan tu mungkin 1 hari, bahaya tu 1 jam. Nah, tapi terasa 5-6 jam karena dalam bahaya. Yang sikit tu terasa banyak, yang pendek terasa panjang. Setelah setiap orang bernazar, kalau selamat kami akan begini dan begitu ya Allah, akan taat kepadamu, akan beribadah kepadamu dan lain-lainnya. Kata Allah pada ayat berikutnya, falamma anjahum, ketika Allah selamatkan mereka, tidak berapa lama kemudian berhenti angin tadi. Angin berhenti. Tak doa siapa tu? Kadang-kadang marsa wali semua dalam kapal tu. Udah berhenti, marsa wali pula merasa doanya dikabulkan. Ini bahaya kali ini. Nampaknya doa aku itu. Nampaknya doa aku, mengaku dalam diri, walaupun tak diucapkannya, dalam hati dia nampak doa aku.
baru sekali sembahyang subuh dan merasa dirinya doa dikabulkan. Falamma anjahum, ketika mereka diselamatkan, ketika dia menyelamatkan mereka, Allah, idzahum yabghuna fil ardi bighairil haqq, mereka itu berbuat sewenang-wenang di bumi dengan tidak benar, bohong. Dalam keadaan begitu, tahap-tahap dicakapannya, setelah berhenti angin tadi, mencari Indomie lagi. Ke situ lagi poginya. Apalagi sudah ketahuan setengah hari ini sampai. Itu tuan-tuan merajalela, sewenang-wenang, tidak bersyukur, dia angkuh, dia sombong, dia menyombongkan diri. Belum turun lagi dalam kapal pun dia menyombongkan diri. Begitulah manusia itu. Begitulah manusia itu. Dicoba sedikit, begitu perangainya. Diselamatkan, demikian pula keadaannya. Kata Allah, ya ayyuhan nas, dalam ayat tadi ini, wahai sekalian manusia, innama baghyukum, sesungguhnya kesewenang-wenangan kamu tadi, setelah kamu menyatakan ini dan itu, kemudian kamu berlaku angkuh sombong, itu untuk diri kamu sendiri. Dia tidak merugikan orang lain. Kesombongan kamu, keangkuhan kamu, itu adalah kerugian untuk diri kamu sendiri. Kata Allah, innama baghyukum ala anfusikum, kembalinya kepada kamu. Buatlah, kata Allah. Dan Allah pun tidak rugi. Yang rugi orang yang sombong itu. Mata'al hayatid dunya, ya, kenikmatan kehidupan di dunia ini itu hanya kenikmatan saja sementara. Jadi tuan-tuan serta hadirin sekalian, kalau sudah sampai dia tenang air tadi, terdengar berita ada pengumuman sebentar lagi akan berlabuh, itu dia lupa lagi. Apalagi sudah turun di darat, merasa selamat, apakah dia tidak tahu bala itu, ancaman boleh datang dari atas, dari bawah, kata Allah dalam surah Al-Mulk itu. Adakah kita merasa aman? Sekarang kita duduk nih di madrasah ini, adakah kita merasa aman? Memang secara hukum zahirnya begitu, aman lah kita nih. Setiap malam kita berkumpul, tak ada apa-apa, aman saja. Tapi kita tidak menyangka boleh saja terjadi sesuatu di luar sangkaan kita. Dari mana? Dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri, depan, belakang. Kita tak tahu. Kata Allah, summa ilaina marji'ukum, kemudian kepada kamilah kamu semuanya akan dikembalikan. Bagaimanapun akhir ceritanya itu, kita akan dikembalikan kepada Allah. Selalu saya sebutkan, kehidupan yang sebenarnya adalah ketika berhentinya napas kita. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Berhenti napas kita, meninggal artinya, itulah kehidupan yang sebenarnya. Yang sekarang ini kita saling interaksi, melihat dan lain, itu bukan kehidupan. Ini senda gurau, permainan, kebohongan, tipuan dan lain-lainnya. Kehidupan yang sebenarnya itu ketika berhenti napas, ketika kita meninggal, itulah hidup yang sebenarnya. Orang mati, itulah hidup. Bukan orang mati itu dia mati. Jangan kita sangka orang mati itu mati. Tidak. Itulah awal kehidupan sejatinya. Kita ini belum hidup lagi, kita mati ini. Mati kita. Berhenti napeh, hiduplah kita tuh. Ya. Jadi jangan lama-lama kita minta hidup gua. Jangan lama. Fanunabbiukum, kami akan kabarkan, beritakan kepada kamu bima kuntum ta'malun, apa yang kamu kerjakan. Hati-hatilah kita berbuat, berkata, bertindak
Karena segala yang kita buat, yang kita ucapkan, itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan indah setiap kali Allah bertanya kepada malaikat, apa kabar hambaku? Kudapatkan dia dalam keadaan sembahyang zuhur. Bagaimana kabarnya sekarang? Kudapatkan dia, kata malaikat, dalam keadaan sembahyang asar. Sekarang bagaimana dia? Sedang mengaji, ya Allah. Kabar, laporan yang sampai pada Allah tuh elok aja. Jadi kita masuk surga tuh bukan masuk surga aja bighairi hisab. Udahlah kalau gitu nanti masuk atau usah ditanya-tanya lagi. Karena proses menanya ribuan tahun. Proses bertanya aja ribuan tahun. Nah, kalau ada harta, jangan banyak-banyak. Banyak harta, banyak pertanyaan. Nah, kalau ummah apa namanya, kata banyak harta, tak banyak pertanyaan. Apa nak tanya? Ummah tanya kupak. Tahu tentang kupak? Kupak dia. Tombok. Itu bahasa Islam tuh. Ada tanya macam mana ummah tuh, kupak, tombok, bocor. Udah masuk surga tuh. Apa nak tanya? Tak ada ngelok. Kalau ini sekian, tanya dari mana dapatnya? Lama akhirnya. Hadirin dan hadirat sekalian, kata Allah pula, innama masalul hayatid dunya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu, kata Allah, kama'in, seperti air, anzalna, yang kami turunkan dia, minas sama, dari langit. Minas sama itu artinya minas sahab, awan, bukan langit. Langit kita tak tahu. Sini sama namanya. Fakhtalata bihi, bercampurlah dia dengannya, nabatul ard, tumbuh-tumbuhan bumi, yang dimakan, mimma yakulun nas, yang dimakan oleh manusia, wal an'am, dan hewan-hewan ternak. Jadi begini dia tuan-tuan serta hadirin sekalian, menurut yang kita tahu, tadi sudah dikatakan 79% sebenarnya, atau 80% lah, dunia ini dipenuhi dengan air. Dan air itu asin, masin. Allah masinkan air laut itu, sebenarnya Allah ingin menjaga penghidupan biar tidak ada pembusukan, maka Allah masinkan air laut itu. Dimasinkan supaya elok kehidupan, tidak terjadi pembusukan. Makanya air sungai itu dia letaknya lebih tinggi sedikit dari laut. Makanya sungai, air tawar yang masuk ke laut itu, dia tidak sembarangan. Di bawah itu, di bawah antara air tawar, air asin itu ada pintu, jumlahnya beribu-ribu pintu yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang nih. Dia hanya bisa dilihat dengan alat, diteropong dengan ilmu itu dari dalam atau dari atas. Nampaklah antara laut asin dan tawar sungai itu, di bawahnya ada pintu, jumlahnya beribu-ribu pintu. Jadi tidak semua air sungai itu masuk semuanya, disaring dia. Maka yang asin tetap asin, yang tawar itu tetap tawar. Begitulah hebatnya Allah. Heran kita. Di bawah tak ada apa-apa, tapi macam mana satu bisa tawar, bisa asin? Menguaplah air tadi, yang asin tadi itu menguap dia, terhimpun dalam awan. Awan ini Allah, atas kehendak Allah, Allah bisa terbangkan, Allah bisa jalankan awan yang isinya air tadi itu kemana? Kehendak Allah. Kalau doa orang-orang tua dulu berdoa dia, ya Allah tumpahkanlah air hujan tu ke laut, ke sungai, kemana dia? Ke danau, ke hutan, ke gunung, supaya pesa besok anakku aman-aman dari hujan, katanya. Itu ujungnya. Boleh. Bukan menahan hujan. Macam mana manusia bisa menahan hujan? Memindahkan hujan bisa. Dipindahkan hujan tu. Hujan dalam awan tu. Yang herannya kita,
air yang menguap masin turun tawar. Ya enggak? Menguap air tadi, berkumpul udara, entah macam mana Allah, tak adalah ilmu kita menjelaskan tentang itu. Naik menguap air tadi, masin turun tawar. Ketika turun air tadi, tuan-tuan dan saudara-saudara sekalian, ke bumi, fakhtalata bihi nabatul ard, menyerap di tanah, diserap akar-akar. Akar apa saja, segala macam tumbuhan, baik yang dimakan oleh manusia, mimma yakulun nas wal an'am, baik yang dimakan oleh manusia ataupun hewan-hewan. Yang kita dari sayur-sayurannya, dari buah-buahannya, berbagai macam. Satu buah saja, jenis buah rambutan, berbagai rasa dan warna, itu baru rambutan. Kan hebat Allah. Baru rambutan. Rambutan ya, namanya rambutan, warnanya beragam, rasanya juga banyak macamnya. Di kita di Sumatera Utara ini terkenal rambutan minjai lah. Walau pokok bukan minjai. Di mana entah, ada aja rambutan tuh. Menyeraplah dia. Tuan-tuan serta hadirin sekalian, itulah yang kita makan. Jadi itu kalau kita ceritakan kisah kejadian manusia itu panjang lagi, tapi tidak disebutkan. Menyeraplah dari akar-akarnya itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat, dan tatkala bumi itu telah menampakkan keindahannya dan dia telah berhias. Begitu kata Allah. Bumi itu menampakkan keindahan dan bumi telah berhias. Dulu kering, tanah tandus, daun-daun kuning semuanya. Ketika Allah turunkan hujan, yang kuning menjadi hijau, yang tandus menjadi subur. Indahlah bumi tadi. Kalau tuan pernah pergi ke Bandung melihat kebun teh itu, elok mata. Yang sakit mata, pergilah ke Bandung. Rapinya bukan main. Rapi, ya. Kalau orang Jawa dia kalau menanam memang rapi lah. Kalau Melayu entah. Kita kalau tengok kebun orang Melayu di belakang rumah segala macam ada. Rambutan, tobu, botik, segala macam ada, berbuah tidak. Kalau orang Jawa tuh hebat orang Jawa. Kita jangan kocik hati dibilang orang Jawa hebat. Di belakang rumah itu padi semuanya. Kita padinya setumpuk. Ke pokok kelapa ada 2 pokok sawit, belelago pokok itu, akhirnya tak berbuah. Menghijaulah dedaunan tadi, menampakkan keindahannya dan berhias dia karena turunnya hujan tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, maka menyangka beratlah ahlinya, yang penanam sawit, yang punya padi, yang punya rambutan, yang punya tumbuh-tumbuhan, menyangka dengan sangkaan yang berat bahwa mereka telah menguasainya. Disusunlah rencana, kalau sudah berbuah sawit nanti, sudah menampakkan keindahannya, dia akan jual sawit. Kebetulan harga sawit ini mahal pula, dia akan turunkan rumahnya, banyak duit. Begitu dia kan, dijual sawit tadi sekilo 4.000, bukan 3.000 lagi. Artinya banyak duit. Dia berencana menurunkan rumahnya, beli mobil, beli ini segala macamnya. Dia lupa Allah, dia bergantung kepada alam, dia bergantung kepada kecerdikannya, bergantung kepada usahanya, bergantung kepada kecerdasannya, kepandaiannya. Aku pandai menanam sawit, qadiruna 'alaiha, kata Allah. Dia lupa pada Allah. Ataha amruna lailan aw nahara, maka Allah berikan ketetapan ketentuannya, baik siang ataupun malam ataupun siang. Faja'alna hasida, maka Allah jadikan dia hasida. Hasida itu artinya licin tandas, dalam bahasa Islam licin tandeh.
ka'allam taghna bil ams, seakan-akan tak ada semalam. Semalam saya lihat ditanam padi itu menghijau, tinggal dipetik, dipanen. Besok panennya, malamnya dibantai dengan macam-macam. Mungkin dia longsor, hujan sehingga disapu habis. Yang siangnya belalang dan lain-lainnya, habis semuanya. Semalam dia tengok ada, besok habis semuanya. Jangan kita bergantung kepada alam ni, bergantung kepada kehebatan kita. Walaupun kita pandai, tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pada Allah. Kadzalika nufassilul ayat. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami itu bagi orang yang mau berfikir. Jadi kalau tuan punya sawit, udah nampak mau panen, tahajudlah, ya Allah, terima kasih, banyak bersyukur. Jangan bisa mau panen, betapa tak semayang. Kalau dah tahu dah bisa mau panen, bakal rumah kan diondahkan. Bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemahakuasaan Allah itulah yang berikan kita segalanya. Yalah, mudah-mudahan hadirin dan hadirat sekalian, pengajian kita pada malam ini diberkati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.